Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini dapat bertemu dengan guru saya. Beliau adalah Bapak Syihabuddin Qolyubi. Beliau merupakan salah seorang guru senior di pesantren Sukahidang, Tasikmalaya. Dan beliau juga ini teman-teman menjadi inspirasi yang luar biasa bagi saya karena beliau lama di dunia akademis. Beliau lama mengajar di Universitas Islam Negeri Yogyakarta di UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga merupakan alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kali ini ingin belajar kepada beliau karena kita baru saja memperingati Sumpah Pemuda, di mana salah satu nilai dari Sumpah Pemuda itu adalah ungkapan pemuda tentang urgensi bahasa. Baru-baru ini juga kita mendengar bahwa Presiden Prabowo memutuskan membuat suatu kebijakan tentang dimasukkannya bahasa Portugis ke kurikulum nasional. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan tersebut. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya senang sekali bisa berbincang-bincang pada kesempatan ini dengan murid saya Ridwan Fauzi. Ya, bincang-bincang ringan saja ya. Walaupun tadi pertanyaannya agak tidak ringan juga. Ya, jadi memang masalah bahasa itu memang sangat penting sekali, sehingga kenapa dulu pemuda memperjuangkan sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor satu bangsa. Karena memang ya dengan bahasa itu kan anak didik bisa terlatih kognisinya, bisa memecahkan masalah, bisa berkreasi dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian juga ya dengan bahasa itu bisa berkomunikasi secara global. Nah, kaitan dengan ini tadi yang disampaikan umpamanya ada kebijakan dari Presiden Prabowo untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum di pembelajaran di Indonesia. Ya, saya sebagai seorang akademis mungkin perlu dulu dipikirkan secara mendalam ya. Jadi ya terserah, kalau menurut pertimbangan politik mungkin ada lagi lain pertimbangannya berbeda dengan pola saya dari akademis. Nah, kalau untuk memasukkan mata pelajaran baru ke dalam kurikulum, terutama tentang bahasa, harus dilihat dulu tentang tujuan pendidikan nasional dan seperti apa. Nah, kemudian yang kedua tentang infrastruktur ya, yang sudah dimiliki oleh di kita seperti apa. Pokoknya kalau memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum, infrastrukturnya harus sudah siap ya. Jadi bagaimana, apakah guru-gurunya sudah siap tentang hal itu? Dan memang ya dengan anggaran yang cukup banyak bisa saja secara bertahap dipersiapkan, tapi kan itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kemudian juga mungkin yang perlu jadi perhatian juga adalah tentang beban. Nah, dalam kurikulum kita kan sudah banyak sekali mata kuliah yang sudah dimasukkan. Kalau umpamanya akan dimasukkan, perlu diperhatikan juga apakah tidak menjadikan tambah beban kepada siswa ya, sehingga di dalam pembelajarannya anak-anak tidak fokus. Nanti yang juga yang perlu diperhatikan kalau dalam bidang bahasa, diperhatikan juga sejauh mana efeknya terhadap persatuan global nanti. Jadi kalau umpamanya anak sudah bisa banyak bahasa Portugis, bagaimana manfaatnya untuk umpamanya bidang politik sudah jelas ya, kemudian manfaatnya dalam bidang bisnis, kemudian juga dalam persatuan global. Perhatikan juga berapa negara yang sudah menggunakan bahasa Portugis gitu kan. Nah, sehingga ini perannya ataupun manfaatnya bisa dirasakan oleh siswa. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan beliau bahwa kebijakan tersebut akan baik jika melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa fungsi pembelajaran bahasa itu untuk meningkatkan kognisi ya, siswa, sehingga dengan bahasa itu
anak bisa memecahkan masalah, karena permasalahan banyak keterlibatan dengan bahasa gitu ya. Kemudian juga tentang masalah imajinasi bahasa itu saya kira yang perlu diperhatikan. Tapi yang tadi tentang hubungannya tentang bahasa Portugis, memang bahasa asing ya, terutama di Indonesia, memang ya bahasa asing sangat dipentingkan di Indonesia, karena tadi saya katakan tentang hubungannya dengan keutuhan, tentang kekuatan dari bahasa Indonesia sendiri, sehingga dengan adanya bahasa asing ya bisa menjadi sumber serapan dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sehingga ada pengayaan, karena kan bahasa itu kan budaya itu kan tidak bisa terpaku dalam satu ruangan, satu masa, mesti akan berkembang terus, sehingga ini kan tidak bisa kita menutup mata, menutup dari pengaruh-pengaruh bahasa yang lain. Kalau kita perhatikan umpamanya ya, dalam bahasa Indonesia sendiri ya, banyak sekali serapan-serapan yang diambil dari berbagai bahasa asing. Umpamanya dalam bahasa Inggris, banyak sekali bahasa Inggris ya kan, banyak kata korupsi, kata apa lagi, imajinasi gitu kan, apalagi banyak sekali yang bahasa itu. Kalau kita telusuri itu adalah asal-usulnya dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab juga seperti itu, bahasa Arab umpama banyak lah kalau kita kan. Ini aja istilah-istilah di lembaga-lembaga negara ya, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, dan banyak sekali yang hasil yang lain di bahasa-bahasa Arab. Ya memang dalam bentuk mungkin banyak bahasa Belanda juga. Saya pernah dulu ya, tidak begitu lama di Belanda, saya perhatikan ada beberapa kosakata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, umpamanya atret yang dari bahasa Belanda, umpamanya gang, ham itu dari bahasa Belanda. Kemudian pedal itu dari bahasa Belanda, dan itu sudah tidak terasa lagi, tidak terasa sebagai bahasa Belanda, tapi itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Demikian juga dalam bahasa Portugis ya, kalau kita perhatikan kita rujuk dalam kamus, umpamanya tadi bola gitu kan, kemudian juga jendela dan banyak lagi. Tapi memang volumenya kalau diperhitungkan tidak begitu banyak, tidak sebanyak bahasa Inggris dan bahasa Arab ya teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan bahwa artinya memang bahasa ini memiliki peran yang sangat penting, karena kita hidup di lingkungan global, tidak hanya di Indonesia, dan dan pilihan kita apakah cara kita berglobal itu ingin menjadikan bahasa asing termasuk ke dalam kurikulum kita, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Jika iya, perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk menjadikan misalnya bahasa Portugis menjadi kurikulum kita, yang seperti yang disebutkan oleh Bapak. Jadi perlu adanya pertimbangan tentang infrastruktur, tentang orientasi pendidikan kita sekarang, tentang beban siswa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 10